Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kali ini kita masih dalam masa pandemi gitu ya. Memang sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh atau sistem imun tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi suplemen vitamin atau multivitamin seperti itu. Nah, saya punya solusinya nih pemirsa. Heavy C, suplemen vitamin C dosis tinggi yang tersedia dalam 2 dosis sesuai kebutuhan kita. Yang pertama adalah Heavy C 500 mg untuk Anda nih untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, ada juga yang Heavy C 1000 mg. Ini untuk memperbaiki kondisi tubuh yang kayaknya agak kurang fit gitu ya, atau Anda yang memiliki aktivitas fisik yang agak berlebih. Ada juga Heavy Plus, suplemen multivitamin dan zinc dengan vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E dan juga zinc. Heavy siap jaga kondisi. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu jaga kondisi sambut Idul Fitri bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Iqbal, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke dok, hari ini kayaknya ini hari ke-25 kalau nggak salah ya, hari ke-25 puasa. Berarti 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Biasanya banyak yang hilaf ini dok. Kalau Idul Fitri, wah semuanya dikonsumsi gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin Idul Fitri sekarang ini Idul Fitri kedua gitu ya di masa pandemi ya. Dan semoga yang terakhir ya dok ya. Tahun depan udah gak ada pandemi lagi gitu. Nah, pertanyaannya kemudian kan yang selalu digaungkan, happening selalu masa pandemi adalah sistem kekebalan tubuh atau imun seperti itu. Nah, ini akan kita bahas hari ini gimana caranya supaya kita tetap sehat selama Idul Fitri. Tapi sebelum membahas itu, kita pengen tahu dulu dong dok, update tentang COVID-19 di Indonesia ini seperti apa sekarang dan penanganannya seperti apa nih? Oke, sebenarnya memang COVID di Indonesia memang masih terus berjalan ya. Jadi akumulasi kasus yang terkonfirmasi dari tahun lalu itu sudah kurang lebih 1,69 juta kasus ya. Jadi kemudian dalam 14 hari terakhir itu ada 72.000 kasus. Jadi bukannya sudah tidak ada ya di Indonesia, jadi tetap masih ada kasus yang terkonfirmasi 72.000 kasus 14 terakhir, berarti artinya itu dalam rata-rata terakhir 7 hari itu adalah kurang lebih 4-5 ribu kasus. Dan kemudian sekarang masih digalakan vaksin, walaupun memang tidak semua golongan belum bisa mendapatkannya gitu. Jadi memang ada prioritas khusus yang memang harus dijalankan untuk mendapatkan vaksin. Seperti itu. Oke, alhamdulillah saya udah 2 kali vaksin dok. Oh udah ya. Sudah kemarin terakhir tanggal 1 Mei yang vaksin kedua. Nah, kan katanya nih dok, meskipun kan sebenarnya kasusnya masih ada, tadi dokter Iqbal kan sudah menyebut gitu ya. Tapi kan kita sering mendengar nih atau melihat berita bahwasanya kasusnya agak melandai, agak menurun. Tapi ada satu lagi meningkat, klaster kantor katanya seperti itu. Ini memang terjadi seperti ini atau gimana? Iya benar. Jadi memang sejak tanggal 5 sampai 18 April 2021 artinya bulan lalu memang klaster perkantoran itu meningkat. Jadi ditemukan kurang lebih 452 kasus dari 177 perkantoran. Jadi memang cukup meningkat. Mungkin bisa disebabkan akibat euforia dari vaksin itu sendiri. Jadi mungkin merasa bahwa kan aku udah divaksin. Nah, betul. Vaksin sudah mulai kendor yang namanya protokol kesehatannya, kemudian merasa saya sudah kebal seperti itu. Jadi agak kendor yang namanya protokol kesehatannya tadi, kemudian ya berkumpul, kemudian mungkin hype atau euforia dari lebaran akan lebaran, mungkin Ramadan seperti itu. Jadi lebih banyak berkumpul. Oke, mungkin gitu. Karena kebiasaan ngabuburit ya. Iya, benar. Jadi memang tapi benar memang klaster perkantoran itu memang meningkat ya. Oke. Dok, ini selain klaster perkantoran juga trending ya. Sekarang kita lagi ngebahas tentang klaster perkantoran, ada juga ngomongin tentang varian baru. Ini kalau kita ngomongin COVID ya dok ya, ini benar-benar ya penyakit 1000 wajah ya. Betul. Mulai dari gejalanya, dampak ke orang-orangnya itu kan semuanya beda. Tidak ada yang 100% sama gitu kan. Nah, ini ada muncul lagi setelah kemarin kita masih agak susah mengidentifikasi, menganalisis dari COVID-19 yang sebelumnya, varian sebelumnya, ini sudah muncul varian baru. Karena ada dari Afrika Selatan lah, dari India lah dan lain sebagainya. Ini gimana nih dok? Ya, jadi memang
variasi atau mutasi dari virus corona tadi memang sudah muncul atau ditemukan. Sebenarnya mungkin sudah muncul dari sebelumnya, tetapi kita belum menyadari, mungkin dari penelitian ya. Jadi mungkin dari November tahun lalu itu memang sudah diketemukan varian baru dari atau mutasi virus daripada corona itu sendiri di Inggris, misalnya B117, kemudian B1145 itu dari Afrika Selatan, kemudian ada beberapa jenis lainnya, dan yang terbaru ada B1617 itu yang diketemukan di India, tetapi tidak hanya di India, sudah menyebar ke beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia gitu. Jadi memang hal ini yang ditengarai sebagai salah satu ya, jadi salah satu penyebab dari terjadinya tsunami COVID di negara tersebut di India. Jadi memang, tapi bukan hanya itu, tapi mungkin dari kendurnya dari si penerapan protokol kesehatan, kemudian mungkin perilaku masyarakatnya mungkin, atau mungkin kurang galaknya pemerintah di sana, kita juga tidak bisa mengetahui secara spesifik. Cuman hal ini ditengarai salah satu penyebabnya adalah munculnya atau ditemukannya mutasi virus corona terbaru yaitu B1617. Dan memang ini setelah diteliti memang lebih menular, jadi lebih cepat menular, tetapi sedang diteliti lebih lanjut dari tingkat keganasannya ya. Jadi mungkin akan bisa menurunkan dari efikasi vaksin dan lain sebagainya. Jadi vaksin yang sudah kita jalankan sekarang itu mungkin butuh sedikit diperbaiki ya. Jadi memang karena si virus ini dia rantai ganda, jadi mutasinya ganda gitu. Jadi dia bisa berpura-pura tanda kutip ya. Jadi mengelabuhi dari si antibodi yang setelah kita bentuk melalui infeksi sebelumnya ataupun vaksin yang sudah dilakukan. Jadi antibodi kita tuh dalam kata lain mungkin dikelabuhi seperti itu ya. Jadi dia menghindari virus atau menghindari antibodi yang telah tubuh kita bentuk seperti itu. Berarti dia camouflage gitu ya. Iya, betul sekali. Waduh, ini sangat mengerikan sekali. Tapi kalau ngomongin berarti varian baru ini kan highly contagious ya. Maksudnya nularnya juga cepat banget kan. Tapi tingkat mortalitasnya sebenarnya masih belum diketahui ya. Jadi belum dapat karena sedang diteliti seperti itu, karena kan diketemukannya belum lama ya. Jadi kalau misalnya tingkat penularannya jelas memang dia lebih tinggi seperti itu. Dan mungkin ya karena kan kita tidak bisa mengetahui nih golongan mana yang sudah divaksin, yang belum. Jadi dan memang kan vaksin juga belum merata. Jadi bisa saja memang lebih cepat penularannya seperti itu. Jadi mata rantainya tetap berlanjut. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan sih Dok? Maksudnya untuk menghalau ini varian yang kemarin aja kita masih pusing gitu ya. Yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin varian baru dari COVID-19 ini sendiri. Sebenarnya ya tetap 5M tadi yang sudah digaung-gaungkan pemerintah ya, menjaga. Itu pokoknya kekeh harus lah bahasanya gitu jadi ya. Belum ada protokol khusus lagi yang baru, tetap menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, seperti itu, mencuci tangan ya. Berarti kan kalau kita ngomonginnya sebentar lagi ada masa kerumunan kalau kita ngomongin Lebaran nih Dok. Apa yang harus diperhatikan ini Dok? Yang jelas pasti kalau misalnya Idul Fitri tidak boleh mudik ya. Jadi pemerintah dilarang untuk mudik karena khawatirnya kita di kampung, mungkin di rumah, di kampung halaman menulari yang lebih tua atau lansia, dan mungkin lansia yang di daerah mungkin belum banyak divaksin juga, tidak seperti di kota besar seperti Jakarta mungkin sudah ada prioritas untuk vaksin lansia, mungkin di daerah belum semua mungkin ya, belum merata. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa kita bisa menulari orang yang lebih tua yang kita cintai pastinya di rumah gitu. Kemudian ya hindari misalnya takbiran, mungkin malam takbir yang berkerumun, bergerombol, kemudian silaturahmi langsung dari rumah ke rumah mungkin bisa dijalankan dengan virtual ya sekarang, bisa dengan berkirim pesan singkat atau mungkin hampers lebaran, bertukar parcel dan lain sebagainya. Berarti memang salah satunya mungkin takbirannya kita via Zoom ya. Via Zoom aja gitu. Rame kan jadi ya, berapa puluh orang, berapa ratus orang. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin apa sih yang harus dikonsumsi gitu ya. Kalau kita ngomongin ingin supaya tubuh kita tetap sehat dan prima nanti ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, gimana sih cara menjaga kondisi apalagi kita mau menyambut Idul Fitri, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga kondisi sambut Idul Fitri 5 hari lagi. Ayo, masih ada waktu untuk kita mengonsumsi asupan yang baik, suplemen multivitamin yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, gimana caranya supaya tetap sehat, apalagi pas Idul Fitri gitu ya, jangan-jangan kita hilap gitu semua makanan dimakan. Nah, Anda bisa konsultasi di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang Sehati Diet TV. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Ramadan. Kita kembali lagi, Dok. Dok, ini kalau kita ngomong kan, kalau kemarin yang varian yang sebelumnya kan lansia atau orang-orang dengan komorbid. Kalau yang varian baru ini juga masih sama atau gimana? Kurang lebih sama. Memang kebetulan ya komorbid itu sangat berpengaruh terhadap risiko tertularnya dari COVID itu sendiri. Jadi lansia, kemudian dengan orang dengan komorbid, misalnya dengan penyakit jantung, gagal ginjal, hipertensi, kemudian penyakit autoimun seperti lupus ataupun SLE juga memang sangat beresiko untuk tertular dari penyakit corona itu sendiri. Kemudian berat badan berlebih, obesitas, betul. Okay. Obesitas juga menjadi salah satu golongan yang sangat berisiko tertularnya dari penyakit coronavirus itu sendiri. Kenapa akhirnya obesitas bisa menjadi salah satu komorbid yang rentan terpapar virus COVID-19, Dok? Karena memang ada banyak resiko penyakit di balik obesitas tadi. Nah, salah satu ya yang saya sebutkan tadi, misalnya hipertensi, penyakit jantung, gula, betul, diabetes mellitus. Jadi memang penyakit-penyakit tersebut yang akan melemahkan sistem tubuh dan kemudian berpengaruh terhadap mungkin saluran pernafasan. Jadi mudah terjadinya gangguan saluran pernafasan yang akan memperburuk dari gejala yang akan muncul ketika tubuh kita terpapar dari virus corona itu sendiri. Oke, berarti memang sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Betul. Salah satunya dengan memiliki tubuh yang ideal supaya tidak obesitas gitu ya, Dok. Iya. Oke, Dok. Kalau di varian sebelumnya lagi kita mau coba compare gitu ya, Dok ya. Nah, kan gejalanya juga 1000 wajah juga nih, Dok. Kita nggak bisa mendiagnosis bahwasanya satu orang pasti seperti ini. Bisa jadi demam, bisa jadi anosmia, bisa jadi ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang varian baru ini sebenarnya gejalanya masih sama dengan yang sebelumnya atau ada beda? Dan kalau ada beda, misalnya ada yang baru atau seperti apa ini, Dok? Kurang lebih sama juga gitu. Jadi memang hanya tingkat sementara ya yang sudah diteliti adalah tingkat penularannya yang sangat meningkat. Tapi kalau untuk gejala kurang lebih sama, memang agak 1000 wajah ya. Memang penyakit ini disebut dengan 1000 wajah karena memang banyak sekali macam atau variasi dari gejalanya, mulai dari demam, batuk, kemudian sesak nafas, tapi paling sering yang ditemukan adalah anosmia ya. Jadi mungkin kekurangan indera dari penciuman atau penghidu dari seseorang. Kemudian sesak nafas yang paling parah memang sesak nafas hingga diare gitu. Jadi memang kurang lebih sama seperti varian sebelumnya, hanya saja tingkat penularannya yang lebih meningkat daripada sebelumnya, varian yang sebelumnya. Jadi dia lebih mudah menular. Lebih mudah menular gitu ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya kemudian gini, Dok. Ketika ini lebih menular gitu ya, dan pastinya juga tetap berbahaya sama dengan COVID yang sebelumnya kan gitu. Nah, ini kan memang harus diantisipasi sama seperti kita bahas di awal, 5M. Kalau sebelumnya 3M, sekarang sudah jadi 5M gitu. Nah, dokter sering nggak sih melihat yang terjadi di masyarakat kita gitu, dari 5M ini mana sih yang sering banget diabaikan gitu, yang kayaknya agak susah banget diterapkan di masyarakat gitu? Sebenarnya semuanya hampir semuanya sulit ya. Jadi memang orang tidak pernah terbiasa pakai masker dulunya gitu. Jadi pakai masker di dagu, di leher, kemudian dilepas-lepas itu seperti itu. Kemudian kalau sesudah makan mungkin di tempat umum, kita kan mungkin tidak bisa makan hanya di rumah. Mungkin kalau sudah mulai beraktivitas kita makan di luar rumah. Betul. Itu ya misalnya di mall itu setelah makan dia lupa untuk memakai maskernya lagi. Terus kalau mencuci tangan mungkin agak sedikit lebih mudah ya, atau mungkin hand sanitizer dimanapun kita bisa dapatkan. Tapi sekarang sedang euforia Ramadan, hype-nya Ramadan, kemudian Idul Fitri. Jadi kebiasaan berkerumun ini seperti buka bersama ya, berkumpul dengan teman-teman ataupun kerabat itu agak susah dihindari. Dan ya itu keyakinan bahwa sudah divaksin, kemudian aduh kapan lagi gitu, maksudnya momennya momen Lebaran, Ramadan sekali setahun, puasa juga sekali setahun seperti itu. Jadi berkerumun yang agak sulit dan membatasi mobilisasi tadi ya, mudik, kemudian tahun lalu kita juga sudah tidak mudik, tahun ini juga aduh masa nggak mudik lagi seperti itu. Jadi kayaknya untuk kerumunan
dan membatasi mobilisasi itu masih agak sulit sih di masyarakat untuk sekarang ya. Oke, kerumunan dan mobilisasi masyarakat itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang kerumunan kan mungkin karena sudah setahun lebih ya dok ya, mungkin ada yang WFH dan sekarang sudah mulai WFO lagi. Apakah ini juga berpengaruh salah satunya ke klaster perkantoran tadi ini dok? Ya, sangat berpengaruh karena memang sudah mulai itu tadi dan tidak semuanya sebenarnya dalam satu kantor belum tentu semuanya divaksin karena mungkin ada kriteria khusus yang mungkin ada yang boleh divaksin, ada yang tidak boleh divaksin gitu. Jadi ada kriteria khusus dan tidak semuanya boleh divaksin. Kemudian sudah kendornya tadi ya, sudah mulai capek gitu. Orang-orang sudah mulai lelah dengan jenuh gitu. Ya, sudah mulai jenuh dengan protokol kesehatan yang terus menerus, kemudian tidak bisa berkumpul karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga ya jenuh gitu, tidak pernah bertemu orang gitu. Jadi hanya orang-orang rumah, tapi kan kita juga butuh ketemu orang lain mungkin di luar rumah seperti itu. Jadi kayaknya emang sudah mulai agak lelah gitu, agak kendor gitu dari si penerapan protokol kesehatannya. Ya salah satunya berkerumun tadi. Gitu. Oke, tapi ini sebenarnya kan bisa diantisipasi ya dok ya. Maksudnya kayak kan kalau kita ngomongin masa pandemi kan kita ngomongin juga tentang sistem kekebalan tubuh atau imun gitu ya. Nah ini sebenarnya ya kalau kita ngomongin kerumunan atau yang lain mungkin agak susah dihindari ya dok ya, apalagi untuk mereka yang berangkat dengan komuter lain seperti itu atau naik Transjakarta gitu. Ini gimana dok? Maksudnya ini bisa diantisipasi mungkin dengan sistem kekebalan imun ya? Ya, jadi memang salah satu selain dari penerapan protokol kesehatan yang pasti kita harus menyehatkan badan gitu, menyehatkan tubuh kita sendiri, yaitu dengan meningkatkan sistem imunitas ataupun kekebalan tubuh gitu. Jadi kita tuh punya antibodi ini adalah tentaranya kita, jadi yang menyerang dari virus ataupun bakteri yang memang menginfeksi tubuh kita. Jadi nanti antibodi kita yang akan menempel di antigen. Jadi virus corona ataupun bakteri itu akan memiliki antigen yang akan ditempel tadi sama antibodi dan akan dieliminasi. Nah, jadi untuk meningkatkan atau mengurangi risiko tertular COVID itu sendiri, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan berbagai macam cara. Misalnya menjaga pola hidup yang sehat, misalnya terus dengan mengkonsumsi salah satu dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup, terus ya jangan malas-malasan, maksudnya jangan karena puasa terus kita harus bermalas-malasan jadi kaum rebahan gitu, jadi 1 bulan. Jadi kalau bisa tetap aktivitas fisik, kemudian konsumsi suplemen, jadi yang mungkin yang mengandung vitamin C, vitamin B1, B6, B12, vitamin A, vitamin E, zinc, selenium dan mineral lain sebagainya. Oke, berarti memang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, sistem kekebalan tubuh, salah satunya ya dengan mengkonsumsi suplemen atau multivitamin gitu ya, karena memang sangat penting, apalagi untuk mereka-mereka yang agak susah mungkin ya, terutama untuk mungkin anak-anak atau orang yang, aduh kayaknya saya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, ini mereka harus ada solusinya. Nggak boleh, kalau sekarang pandemi nggak boleh, nggak suka, harus suka, dan kalau pun akhirnya mentok ya tetap harus ada suplemen tambahan ya, supaya kita tidak terpapar yang namanya COVID-19. Tapi kalau sistem imun tubuh kita baik dengan konsumsi seperti suplemen, ini bisa meminimalkan risiko terpapar COVID ya dok? Ya pasti, jadi dengan itu tadi kita akan meningkatkan antibodi dari badan kita sendiri. Jadi antibodi tubuh kita ini yang akan tadi mengeliminasi dari antigen yang masuk. Dengan begitu kan tentara badan kita sendiri yang akan bekerja. Jadi vitamin-vitamin tadi, kemudian gaya hidup yang baik itu akan mengundang antioksidan yang akan melawan ya tadi radikal bebas, kemudian antigen dari virus itu sendiri. Jadi dengan meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri. Oh, apalagi kalau kita tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja gitu dok ya. Radikal bebasnya banyak banget gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi suplemen atau multivitamin ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga kondisi sambut Idul Fitri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Ramadan. Dr. Iqbal, kita lanjut lagi ya dok ya. Sebenarnya nih dok, kalau orang sudah terpapar COVID-19 gitu ya, kan memang kalau sekarang mengharapkan kayak ke rumah sakit darurat juga kondisinya juga lumayan banyak. Nah, yang disarankan kan untuk yang mereka yang ringan-ringan biasanya kan atau OTG gitu itu isolasi mandiri di rumah atau di tempat yang asing lah, terasing gitu deh yang lain-lain gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang harus diperhatikan terutama untuk asupan makanan ketika menjalani isolasi mandiri? Sebenarnya itu tadi kalau yang sekarang kan kita lagi bulan puasa nih, mau lebaran, jadi mungkin tetap yang OTG ataupun yang gejalanya hanya ringan sampai sedang itu boleh, yang pertama tetap boleh berpuasa gitu, kecuali yang ada demam itu mungkin akan resiko dehidrasi. Betul. Jadi dia demam kemudian puasa, jadi mungkin akan makin tinggi resiko dari dehidrasinya. Kemudian yang jelas jaga pola makan. Jadi pola makan ini harus tetap sehat, seimbang dan bergizi. Jadi mungkin dijaga dari asupan sayuran, kemudian buah-buahan, mungkin dijaga digandakan mungkin dari porsi yang sebelumnya. Jadi lebih perbanyak buah dan sayur, kemudian makanan yang rendah lemak. Jadi yang jangan yang terlalu manis, karena kan sekarang puasa itu banyak sekali makanan-makanan yang sepertinya mungkin agak kurang sehat ya, manis dan mungkin terlalu berlemak, terlalu berminyak. Jadi kurangi asupan yang memang tinggi lemak, tinggi minyak dan tinggi karbohidrat. Jadi lebih baik tinggi serat ataupun tinggi dari protein. Jadi mungkin dari daging-daging ayam, kemudian ikan, terus daging merah juga bisa gitu. Jadi tinggi protein, kemudian tinggi serat. Terus jangan lupa asupan buah dan sayur, kemudian suplemen lain yang kandungannya misalnya vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B6, B12, vitamin E, zinc ataupun selenium dan lain-lain gitu. Jadi perbanyak dari asupan. Sama satu lagi, hidrasi tubuh dengan baik. Jadi kurang lebih mungkin 1,5 sampai 2 liter per hari itu cukup ya. Air putih ya. Dan itu dibagi waktu pas lagi buka atau pas lagi sahur. Ya, gitu jadi ya, tetap bisa puasa dan sahur, dan ya jaga pola hidup yang sehat, dan jangan lupa untuk tetap aktivitas fisik paling tidak 15 sampai 30 menit setiap hari, atau mungkin ya 2 sampai 3 hari sekali seperti itu. Nah, itu dia aktivitas fisik atau olahraga gitu ya. Jadi mungkin ya sebelum 30 sampai 60 menit sebelum berbuka puasa, kemudian dia bisa juga setelah berbuka puasa. Jadi jangan sampai selama 1 bulan penuh kita tidak beraktivitas fisik sama sekali. Katanya excuse deh, masa pandemi kan kita nggak boleh olahraga gitu kan. Di luar kita nggak boleh kemana-mana berkerumun, tapi tetap harus olahraga. Justru malah latihan fisik itu yang akan meningkatkan dari sistem imunitas kita tadi. Jadi dan akan meningkatkan antioksidan yang akan melawan radikal bebas. Salah satunya tadi infeksi virus. Betul sekali. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu di layar. Dari siapa ini? Dari @nadia_99. Dok, ibu saya umur 62 tahun. Selama pandemi ini hanya di rumah aja. Kira-kira apa asupan makanan, vitamin dan olahraga yang baik untuk orang tua saya ya, agar saya selama puasa dan lebaran nanti. Ini pas banget nih, baru saja kita bahas ya. Jadi memang ya salah satunya tadi ya tetap patuhi protokol kesehatan pasti ya. Jadi kemudian kalau yang di sini yang ditanya adalah makanan. Jadi makanan kurang lebih sama, tinggi serat, tinggi protein, dan tapi kurangi dari asupan tinggi karbohidrat, kemudian yang tinggi lemak, tinggi gorengan itu harus sangat kurangi. Kemudian challenge itu dok di bulan puasa. Iya, kemudian ada banyak santan ya sekarang gitu. Apalagi nanti mendekati bulan Hari Raya Idul Fitri, jadi mungkin akan lebih banyak asupan santan, gorengan dan lain sebagainya. Minyak, segala macam. Ya, dan itu yang harus dikurangi. Kemudian itu tadi baru juga tadi kita singgung 15 sampai 30 menit kalau bisa aktivitas fisik, tidak harus berat. Jalan-jalan ringan saja, kemudian sambil berjemur kan akan meningkatkan asupan dari vitamin D. Jadi tidak hanya dari asupan dari makanan atau dari suplemen, tapi bisa juga dari paparan sinar matahari, tapi jangan lama-lama. Jadi mungkin kurang lebih ya 15 sampai 20 menit itu matahari dia kurang lebih jam 8 sampai jam 10 itu juga sehat. Jadi kita sambil jalan-jalan kecil, kemudian sambil berjemur gitu. Terus jangan lupa tadi olahraga, kemudian tetap jauhi kerumunan. Jadi kalau bisa seminimal mungkin untuk terima tamu gitu. Jadi apalagi yang mungkin dari luar kota gitu ya. Dan bagi yang tetap mudik misalnya nih ya, pesan saya sih tetap prokes ya dok? Ya prokes, kemudian ya sayangi
orang tua di rumah lah pastinya. Jadi kalau bisa memang PCR, antigen dan lain sebagainya. Minimal antigen lah ya dok. Iya, ya, minimal gitu. antigen, kalau bisa sih PCR, dan Kalau memang bisa PCR. sedekat mungkin waktunya dengan memang kepulangan ya. Kalau memang terpaksa harus pulang ya gitu. Tetap tidak saya sarankan untuk pulang mudik gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia dan tetap sehat terus ya untuk Mbak Nadia dan juga ibunda tercinta. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, ini kalau menyambung pertanyaan Mbak Nadia tadi. Ini kan Mbak Nadia anaknya, ibunya orang tuanya gitu. Nah, ini kan ada range, ada gap usia di situ. Anak muda dan orang tua atau lansia seperti itu. Sebenarnya ada beda nggak sih dok suplemen antara untuk anak muda sama orang tua gitu? Atau sebenarnya sama aja tapi tergantung dosisnya atau gimana? Sama aja, jadi memang kategori dewasa ataupun lansia itu memang dosisnya kan kurang lebih sama, kecuali dengan anak itu berbeda ya. Karena tapi kalau misalnya kita lihat dari dewasa ataupun lansia kurang lebih sama, dan memang ya itu tadi sebenarnya kurang lebih ya vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, ya B kompleks, B1, B6, B12, kemudian mineral jangan dilupakan, zinc, zat besi, kemudian selenium dan lain sebagainya. Jadi memang itu komponen-komponen yang memang menyusun antibodi kita yang untuk ditingkatkan lagi untuk mencegah dari yang infeksi yang sudah kita bicarakan. Oke, kalau yang ada komorbid juga tetap dosisnya bisa beda nggak dok dengan yang mungkin yang no komorbid gitu? Sama, kurang lebih sama memang, tapi ya itu tadi komorbid harus lebih ketat lagi, harus lebih hati-hati. Jadi mungkin protokol kesehatannya lebih dijalankan lagi. Kemudian kontrol dari penyakit komorbidnya sendiri, misalnya ada asma ya jangan sampai asmanya kambuh gitu. Kemudian yang punya penyakit infeksi paru, misalnya kayak PPOK, terus penyakit jantung, kan kalau misalnya penyakit jantung biasanya ada latar belakangnya tuh, misalnya kolesterol yang tinggi, kemudian hipertensi, darah tinggi. Nah, kalau bisa asupan-asupan makanan yang akan memperburuk dari penyakit komorbid tadi harus kita kontrol. Misalnya jangan makan terlalu banyak yang asin, ya, yang mengandung garam. Kemudian kalau yang diabetes jangan terlalu banyak mengandung gula. Kemudian yang kolesterol mungkin kurangi makan berlemak ya, minyak, gorengan. Kemudian yang bersantan gitu. Jadi mungkin agak dikurangi lagi gitu. Jadi jangan sampai penyakit komorbid kita yang memiliki penyakit komorbid itu justru malah jadi kambuh gitu. Kalau ketika kambuh maka penyebaran ataupun resiko tertularnya akan semakin tinggi, dan ketika sudah tertular dan belum divaksin maka itu akan sangat buruk gitu. Oke, meskipun kalau kan kemarin kebetulan kita baca berita salah satu suami dari selebritas di Indonesia meninggal dunia sebenarnya post covid ya dok ya, karena tapi ada komorbid juga asma seperti itu. Nah berarti kalau kita ngomongin orang-orang yang sudah divaksin gitu ya dok ya, terus kemudian ketemu dengan orang yang punya komorbid, ini kan banyak yang sekarang ya udah kan udah divaksin, boleh liburan nih, boleh pulang kampung, boleh mudik seperti itu. Ini pemahaman yang salah ya dok ya, yang harus diluruskan di masyarakat. Betul, jadi memang itu tadi hype atau euforia ketika kita vaksin jangan membuat kita lengah yang pertama. Karena ingat, tidak semua orang yang kita ketemui itu sudah vaksin. Jadi vaksin juga penyebarannya belum merata. Jadi belum 100% di Indonesia, apalagi di daerah gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan yang belum vaksin, itu kan yang kasihan yang vaksin, yang belum divaksin gitu. Jadi mungkin kita ada nih, mungkin di sekitar badan kita, di pakaian gitu mungkin menempel virusnya, kemudian di kita mungkin tidak sampai menginfeksi, tetapi begitu ketemu orang yang dengan memiliki komorbid, kemudian dia juga belum vaksin, itu akan berkali-kali lipat penularannya, apalagi misalnya ada virus mutasi yang baru tadi gitu. Jadi mungkin itu akan lebih buruk gitu. Jadi kalau bisa pemahaman yang kumpul-kumpul itu tadi, yang lengah atau euforia dari vaksin, saya sudah vaksin berarti saya harus saya juga sudah bisa berleha-leha meninggalkan protokol kesehatan, itu tidak benar. Jadi kalau bisa tetap menerapkan protokol kesehatan ya 5M tadi gitu. Oke, di luar mudik dok, maksudnya kayak kita ada nih, semisal dokter udah divaksin, aku belum seperti itu. Nah kemudian aku ini mungkin ada virusnya gitu ya dok ya. Nah kemudian menempel di dokter itu minim risiko ya dok ya? Atau seperti apa? Iya, pun kebalikannya nanti kalau ke aku gitu. Kalau misalnya yang sudah vaksin memang minim resiko, tetapi tidak menjamin 100% tidak terinfeksi. Karena banyak juga kan yang sudah didengar ya bahwa yang sudah vaksin juga bisa terinfeksi. Betul memang, karena tidak seperti obat. Jadi kalau obat mungkin kita minum langsung bereaksi. Mungkin di beberapa menit setelahnya kita mengkonsumsi. Tetapi kalau misalnya yang namanya vaksin itu sendiri membutuhkan beberapa waktu untuk meningkatkan antibodi. Jadi
bukan meningkatkan antibodi, mengenali. Jadi antibodi kita mengenali dari virus yang sudah dimasukkan tadi. Jadi kan vaksin adalah memasukkan virus yang telah diinaktivasi atau dimatikan atau yang dilemahkan. Nah, antibodi kita diminta untuk mengenali. Ya, jadi ketika ada virus yang sudah masuk, itu bukan berarti antibodi kita sudah pasti langsung bisa bereaksi. Jadi ada kemungkinan untuk antibodi kita tidak mengenali, terutama di mutasi virus tadi gitu. Nah, makanya itu tadi yang menyebabkan mutasi virus itu bisa mengelabuhi dari antibodi kita sehingga akan menurunkan efikasi dari vaksin itu sendiri. Jadi walaupun Anda sudah vaksin, tolong tetap jaga protokol kesehatannya. Gitu. Oke, ini kayaknya semakin lama kita bahas COVID semakin pusing. Kayaknya kemana pusing nih dok, kayaknya jalurnya kemana-mana menyebarnya ya. Iya. Bahkan untuk yang mereka sudah divaksin pun masih ada kemungkinan reinfected ya, terinfeksi lagi. Aduh, pokoknya ini kita harus jaga-jaga. Pokoknya intinya ya jaga kesehatan tubuh karena ini salah satu-satunya cara untuk menangkal ini pasukannya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol tentang ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga kondisi sambut Idul Fitri. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, gimana caranya supaya tetap sehat selama Idul Fitri? Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Ramadan. Dok, kita lanjut lagi dok. Ya. Dok, ini kan ya gimana ya, ini dilematis nih dok. Kalau ngomongin tentang mudik nggak mudik, pulang kampung nggak pulang kampung, apapun istilahnya gitu ya dok ya. Tapi kan mau nggak mau kita harus mengakui sebelum tanggal 6 kemarin ada banyak sekali orang yang sudah mobilisasinya sangat luar biasa masif gitu. Data dari pemerintah 11% warga, kalau kita total 270 juta jiwa, kurang lebih berarti ada 30 juta jiwa yang sudah melakukan mudik ataupun pulang kampung atau apapun istilahnya itu gitu. Nah, ya mau nggak mau kan ya sudah mereka udah pulang ke kampung nih dok. Berarti kan ada satu hal yang harus diwaspadai atau diperhatikan untuk mereka-mereka yang sudah terlanjur pulang, atau kan ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk pulang gitu ya dok ya. Nah, apa sih dok yang harus diperhatikan supaya mereka tidak menjadi carrier dan bisa membahayakan orang-orang yang ada di kampung? Oke. Yang pertama itu yang pasti itu tadi, kita kalau bisa sadar diri, maksudnya dalam arti cek kesehatan, baik itu swab antigen, PCR, terutama yang memang dari zona merah, misalnya Jakarta gitu. Jadi misalnya dari Jakarta pulang ke daerah mana gitu, di luar Jakarta itu kalau bisa pastikan memang sebelum atau paling tidak 24 jam sebelum pulang, atau mungkin saat orang tersebut sampai di kampung cek lagi gitu. Jadi kita kan tidak mengetahui, mungkin selama perjalanan bisa aja membawa virus dan lain sebagainya. Terus kalau bisa setelah sampai tetap isolasi mandiri gitu ya. Kalau bisa ya 14 hari kalau memang dia lama pulangnya gitu. Jadi kalau bisa tetap isolasi mandiri, kemudian minimalisir bertemu orang gitu. Jadi kalau bisa ya jangan keliling-keliling. Kalau memang niatnya bertemu orang tua ya kalau bisa di rumah saja gitu. Jadi silaturahminya kalau bisa ya memang online tadi gitu. Sangat diharapkan untuk online. Kemudian kurangi aktivitas yaitu tadi berkerumun, kemudian berkeliling-berkeliling, terus misalnya memberikan bingkisan ataupun THR mungkin ya. Jadi mungkin bisa online saja gitu ya. Sekarang kan juga sudah banyak metode yang selain cash gitu. Kemudian tetap jaga kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan tuh dalam arti jaga pola makan. Pola makan itu kalau bisa itu tadi jaga keseimbangan gizi, komponen dari vitamin dan mineral ya. Vitamin yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, kemudian mineral lain seperti zinc, zat besi, selenium dan lain sebagainya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian jaga pola tidur. Kalau bisa pola tidurnya 6 sampai 8 jam per hari karena biasanya mudik masa perjalanan itu atau bepergian itu akan mengurangi jam tidur. Kemudian nanti sampai daerah tujuan mungkin kurang tidur juga. Nah, itu yang memang kalau bisa diminimalisir gitu. Kemudian tetap aktivitas fisik, kemudian kontrol dari stres juga penting gitu. Jadi semakin tinggi kita stres, itu hormon kortisol akan semakin tinggi. Hormon kortisol tadi yang akan meningkatkan inflamasi, yang akan justru akan memperburuk resiko dari tertularnya virus
gitu. Tidak hanya virus corona tapi penyakit lainnya gitu. Jadi sama jangan lupa aktivitas fisiknya tetap dilakukan gitu. Jangan sampai daerah tujuan tidur ya. Jadi kalau bisa ya tidur boleh gitu, tapi kalau bisa tetap barengi dengan aktivitas fisik yang rutin gitu. Oke. Dok, ini kan bukan berarti mendukung ya dok apa yang dilakukan oleh 11% tadi gitu. Tapi ya dengan kondisi seperti ini kan mau nggak mau memang sudah ada yang sudah pulang gitu. Tapi sebenarnya kalaupun kita ngomongin konteks yang nanti kalau mungkin someday udah bisa diperbolehkan dengan jumlah vaksinasi yang sudah mencukupi sehingga tercipta herd immunity itu ya dok ya. Nah sebenarnya ada nggak sih yang harus diperhatikan? Maksudnya kayak tetap penting juga nggak untuk kayak mengonsumsi multivitamin jauh-jauh hari sebelum kita pulang atau ketemu orang gitu dok? Sebenarnya tidak saat pandemi saja memang kita harus menjaga imunitas tubuh betul. Karena memang tidak hanya corona gitu. Jadi virus lain pun banyak gitu. Jadi kalau bisa tingkatkan imunitas dengan tetap ya menjaga misalnya pola hidup gitu. Pola hidup saat itu ya tidak sesederhana hanya makan ataupun suplemen gitu. Tapi juga misalnya itu tadi aktivitas fisik, kemudian kontrol stres gitu. Kemudian ya gimana kontrol stres? Ya dengan cara mungkin melakukan suatu kegemaran gitu, atau mungkin ya itu tadi barengi dengan istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup tingkat stres juga akan menurun karena dengan stres hormon kortisol ataupun hormon stres tadi yang akan meningkatkan inflamasi tadi, yang pro-inflamasi tadi akan semakin meningkat gitu. Kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang akan menurunkan tingkat stres kita, akan meningkatkan antioksidan tadi gitu yang akan mengurangi oksidatif stres ataupun radikal bebas gitu. Jadi ya itu, jadi cukup ya memang dari sebelum corona pun, sebelum pandemi terjadi pun memang kita harus menjaga imunitas gitu, tidak hanya selama pandemi. Kemudian nanti sebelum dan sesudah pandemi juga kita harus tetap menjaga imunitas, karena tidak hanya sesederhana COVID itu, tapi banyak sebenarnya penyakit yang ada di sekitar kita. Yang bisa ditangkal dengan kita memiliki sistem imun tubuh yang baik, salah satunya bisa ditunjang dengan suplemen atau multivitamin gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak misalnya nih orang mau berangkat, dia dites PCR atau antigennya negatif gitu ya. Terus ketika di perjalanan kita nggak ngerti entah nyentuh apa, atau karena dia stres juga perjalanan panjang, capek juga gitu kan, kondisi psikologis juga mungkin terganggu. Adakah kemungkinan mereka terpapar dan bisa jadi positif? Ya, makanya ini sebenarnya mungkin ditakutkan pemerintah. Jadi mungkin karena selama mudik tidak, persyaratannya kan bukan hanya dari tes ataupun antigen ataupun PCR ya, tapi kan ada restriksi khusus ya, misalnya surat tugas dan lain sebagainya. Mungkin ini yang ditakutkan pemerintah ketika kita melakukan perjalanan, mungkin sebelumnya negatif, tetapi begitu kita melakukan perjalanan membawa virus dari mana-mana gitu, dari perjalanan di pesawat terbang mungkin ataupun yang lewat darat, itu resiko tertularnya sangat tinggi gitu. Jadi bisa saja ketika sampai kampung halaman, sampai daerah tujuan, justru dia membawa virus atau bibit-bibit penyakit tadi. Nah, itu tadi yang makanya sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa lebih baik ketika sampai di daerah tujuan, ada baiknya untuk cek kembali gitu, sebelum ketemu orang-orang tercinta di kampung halaman. Gitu. Tapi kalau misal sudah sampai di sana dengan 11% tadi masyarakat ini kan, ya kita juga nggak ngerti ya. Maksudnya 11% ini nanti di kampungnya cek lagi atau kita nggak ngerti juga gitu. Tapi kalau cek lagi dan negatif, tetap harus jaga jarak juga dok, prokesnya juga tetap. Karena kan kita tidak mudik pun, kita di sini di Jakarta juga kan memang harus jaga jarak, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika dia sudah sampai di kampung halaman dan memang ternyata sehat, ya alhamdulillah, berarti ya kalau bisa tetap jaga protokol kesehatan, dan kalau bisa isolasi diri dulu deh gitu. Jadi paling nggak isolasi diri dulu, kemudian kurangi aktivitas ataupun mobilisasi, kurangi bertemu orang. Jadi kalau memang ya itu tadi 11% tadi yang memang dirasa kayaknya pengen banget ketemu orang tua, ya udah gitu, maksudnya di rumah mungkin hanya ketemu orang rumah saja gitu, hanya inner circle saja gitu, boleh ya, silakan lah gitu. Tapi kalau masih dalam batasan keluarga dengan jaga jarak, prokes, pakai masker, sering cuci tangan, ya tidak saling bersentuhan gitu kan, untuk 11% ini gimana dok? Masih di tataran aman nggak untuk kemudian berinteraksi satu sama lain? Sebenarnya itu tadi dibilang aman, ya sebenarnya tidak aman ya gitu, karena memang kita tidak pernah tahu, makanya tadi persebaran tadi, karena tidak semua orang bisa diatur. Jadi perilaku kita kan tidak bisa 100% diatur oleh pemerintah. Nah, jadi ketika 11% orang tadi yang sudah pulang ke rumah, sudah pulang ke kampung halaman, makanya itu tadi dilarang. Nah, ancamannya adalah memang lonjakan dari itu tadi, lonjakan dari angka
konfirmasi positif COVID itu sendiri gitu. Makanya hal ini yang sangat ditakutkan pemerintah. Maka dari itu tetap sebenarnya kalau aman tidak aman ya tidak aman gitu. Maka dari itu hindari gitu ya. Berarti sekarang sudah ya kita tidak mendoakan ya dok ya, tapi maksudnya ada nggak dari pemerintah atau dari tim medis sendiri gitu ya, yang kemudian siap-siap nih antisipasi untuk nanti pasca Lebaran gitu dok, untuk kemudian kayaknya kita harus siap-siap nih, tim medis harus siap siaga lagi nih. Gitu. Pasti karena memang di tahun lalu pun memang kan terjadi lonjakan gitu, dan kita belajar dari negara India ya, maksudnya terjadi tsunami COVID-nya mereka itu kan memang akibat festival keagamaan. Jadi mungkin orang berkerumun, kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Sebenarnya tidak hanya festival keagamaan, banyak lain misalnya kayak ya aktivitas di pasar gitu ya, di mall gitu, aktivitas orang. Kita pun di Jakarta sebenarnya walaupun tidak mudik tetap harus siap siaga karena banyak aktivitas yang kita lakukan, belanja gitu ya, belanja. Lagi mau Lebaran dong. Betul, berkerumun di pasar, di mall itu sangat tinggi. Jadi tidak hanya mudik sebenarnya, aktivitas kita sendiri pun yang berkerumun justru malah lebih tinggi juga gitu. Jadi harus aware, kita harus waspada untuk menjaga protokol kesehatan tadi. Jadi kalau bisa memang kurang ya sudah gitu. Ditahan dulu mungkin mungkin tahun depan insya Allah kita sudah akan lebih baik gitu. Amin. Nah kalau berkaca tadi juga dokter sebut pasar-pasar kita sebenarnya ramai banget loh gitu kan, apalagi kemarin sempat disorot di salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara yang ada di Jakarta ya, di situ lah ya dok ya gitu. Itu kan ada yang ngomong ya kan kami sudah divaksin, nah itu lagi dok muncul lagi seperti itu. Itu kan, tapi kan yang divaksin ini penjualnya, pembelinya kan nggak ada yang ngerti gitu kan. Jadi sebenarnya itu tadi butuh pemahaman khusus gitu ya, maksudnya butuh pemahaman lebih, sosialisasi lagi. Mungkin di sini saya sebagai maksudnya bisa mensosialisasikan lagi bahwa yang namanya vaksin itu tidak 100% menjamin bahwa tidak bisa tertular gitu, dan ya itu tadi dari pembentukan antibodi tadi, dan itu butuh waktu. Jadi tidak 100% menjamin bahwa Anda tidak tertular dan tidak menularkan gitu. Jadi dan kasihan juga orang-orang yang di sekitar tadi bahwa ya itulah beri pemahaman bahwa tidak semua orang sudah divaksin. Jadi hati-hati dengan lingkungan sekitar gitu, karena penyebarannya ya itu tadi, dengan kita menerapkan protokol kesehatan, tidak berkerumun, kita akan menyelamatkan nyawa orang lain. Oke, pokoknya intinya walaupun sudah divaksin ataupun belum gitu ya, tetap harus menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi suplemen atau multivitamin yang pas atau vitamin C ya dok ya. Kemudian dalamnya ada vitamin C juga, B kompleks, vitamin E, zinc dan lain sebagainya untuk mensupport kesehatan kita supaya tetap prima dan tidak terpapar COVID-19. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat di hari raya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, jaga kondisi sambut Idul Fitri, masih bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Ramadan. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips gitu ya dok ya, supaya kita tetap sehat. Ya namanya Idul Fitri semua ada, mulai dari makanan, orang-orang, nah ini juga penting apalagi di masa pandemi ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Sholat Id di rumah, nah ini juga sudah menjadi anjuran dari pemerintah. Atau sholat Id di rumah ini gimana nih dok? Ini bisa meminimalkan risiko terpapar ya dok ya? Betul, jadi kalau bisa memang sholat Id di rumah dengan anggota keluarga saja itu kan juga sudah bisa ya. Jadi akan meminimalisir dari kerumunan massa gitu. Jadi itu tadi, kalau misalnya meminimalisir kerumunan, kemudian menjaga jarak, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan itu sangat penting. Jadi tetap sholat Id di rumah saja kalau bisa ya. Oke, habis itu zoom-zooman ya sama saudara ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silaturahmi online ini baru kita bahas nih. Silaturahmi online insya Allah gitu, manfaatnya masih sama ya dok ya. Betul. Yang penting kan tetap menjalin silaturahmi. Jadi mungkin karena tadi ya mengurangi, maksudnya kerumunan, kemudian mengurangi dari mobilisasi ataupun perpindahan penduduk, perpindahan massa. Jadi kalau bisa silaturahmi online ini tetap diterapkan di rumah. Jadi ini akan meminimalisir dari penularan kerumunan juga ya. Betul, akan menurunkan risiko dari penularan gitu. Jadi itu tadi tetap silaturahminya online saja ya. Online saja. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kirim uang lebaran secara digital.
orangnya nggak penting. Penting sih sebenarnya. Yang penting THR-nya gitu, sama-sama penting. Tapi masa pandemi, ya kita menjaga diri, ya jangan mudik dulu. Ini bisa ya dok kan, untuk kemudian kan banyak biasanya kasih angpau gitu dok, takut nanti di uangnya ada virus gitu. Iya betul, jadi sekarang kan juga kaum millennials kan juga sudah mengerti ya gitu, dan bisa ngajarin juga dengan yang tua-tua ya, dengan yang lansia gitu, cara menggunakan uang uang digital ya. Jadi kalau bisa tidak cash ya, karena akan penularan atau perpindahan kuman tadi atau virus tadi akan semakin meningkat dengan kita mengirimkan uang secara cash gitu ya. Oke, sampai ada meme-nya ya. Mbok, aku reso mulai. Bu, saya nggak bisa pulang. Ya udah, uangnya aja yang pulang. Oke, dokter ya. Siapkan menu bergizi juga menjadi sangat penting ya dok ya. Betul. Jadi tidak hanya pandemi sebenarnya, tidak hanya Idul Fitri, tidak hanya Ramadan, sebenarnya sepanjang hari, sepanjang tahun itu memang kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita, karena tidak hanya corona, banyak sekali virus di luar ataupun bakteri di luar sana. Dengan meningkatkan imunitas tubuh kita, salah satunya dengan menu bergizi, itu juga akan meningkatkan risiko dari penularan. Gitu. Jadi dengan porsi ataupun komposisi dari gizi yang baik itu akan meningkatkan imunitas. Oke, selain makanan bergizi, kita juga harus ditunjang dengan suplemen atau multivitamin dok. Nah ini saya punya solusinya nih pemirsa. Nah kalau lihat nih, nah ini ada warna kuning, warna orange, ini namanya adalah Happy C, suplemen vitamin C dengan dosis tinggi yang tersedia dalam 2 dosis ini ya, sesuai kebutuhan kita. Yang pertama adalah dosis yang Happy C 500 mg. Ini untuk menjaga kondisi tubuh sehari-hari, dan Happy C 1000 mg untuk memperbaiki kondisi tubuh yang kurang fit atau memiliki aktivitas yang berat seperti itu. Tersedia juga Happy Plus tuh yang di atas ya. Ini suplemen multivitamin dan zinc dengan vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin E dan zinc. Happy siap jaga kondisi. Nah, berarti kalau sudah minum Happy C, ini kondisi kita bisa terjaga dengan baik ya dok ya. Apalagi kalau kita lebaran gitu ya dok ya. Berarti memang selain makanan bergizi, kita juga harus mengonsumsi multivitamin. Salah satunya adalah Happy C. Nah, terima kasih nih dokter. Hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita sehat-sehat terus. Semoga pandemi segera usai. Ini mewakili tim juga, kita mau minal aizin, mau faizin juga ini tuh dokter Iqbal. Maaf lahir dan batin. Dan teman-teman di Happy C juga ya. Terima kasih, semoga kita sehat terus dan pandemi segera usai dan kita bisa ketemu lagi Lebaran tahun depan sudah tidak ada pandemi. Terima kasih Dr. Iqbal. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.